Sebuah manik merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Zoe, tapi segera hancur dan menyatu dengan meteor yang terbakar. Api di sekitar meteor menghilang, mengungkapkan sosok cahaya merah yang berdiri di antara bumi dan langit. Wajahnya menunjukkan tanda penyesalan yang dalam ketika jarinya dengan santai menunjuk ke orang tua itu. Orang tua itu akan menghindar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Zoe dengan kaget. Dia dengan pahit berkata, "Ascendant, ketika saya datang ke alam surgawi untuk pertama kalinya, saya bertemu Anda. Domain kegilaan adalah sesuatu yang Anda paksa pada saya. Saya tahu tujuan Anda sekarang, dan saya mengerti semuanya, tetapi saya tidak menyesalinya. Jika saya diberi kesempatan lain, saya akan memilih untuk bertemu lagi." Zoe bahkan tidak melihat pria tua itu. Dia hanya menatap mayat perempuan di tangannya. Dia pernah menjadi murid yang sangat berbakat di sekte 5 elemen dan memiliki tekad lebih dari orang normal. Dia mengolah metode 5 elemen dan melewati sisa murid-muridnya satu demi satu, sampai akhirnya dia menjadi murid dari satu-satunya penatua transformasi jiwa tahap akhir di sekte. Dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, tuannya memberinya Rain Cauldron, tapi tidak ada yang bisa berharap berapa banyak dia akan berubah. Di alam surgawi, ia memasuki salah satu istana dan melihat mayat wanita. Sejak saat itu, dia terpesona olehnya dan meninggalkan dirinya yang dulu. Di matanya, mayat wanita ini adalah segalanya. Untuk mayat wanita ini, ia meninggalkan sekta. Gurunya tidak mau membunuh murid kesayangannya sendiri, jadi melepaskan dia. Kekasih mayat, semua jenis rumor tersebar di Suzaku, namun tidak ada yang memengaruhi dia. Dia tidak menyesali semua itu. Meminjam domain kegilaan, kultivasinya menjadi lebih kuat, sampai ia mencapai tahap transformasi jiwa. Gurunya gagal mencapai tahap ascendant, dan telah mencapai akhir masa hidupnya. Pada hari tuannya meninggal, Zoe berlutut di depan sekte 5 elemen. Dia berlutut selama 7 hari. Setelah itu, dia bertindak 3 kali untuk menyelamatkan sekte 5 elemen, tetapi dia bukan lagi salah satu muridnya. Pada saat ini, semua hal ini muncul di hati Zoe. Orang tua itu sudah menyerah untuk berjuang. Dia tidak memiliki peluang melawan kultivator ascendant. Perbedaan dalam domain bisa menghancurkan segalanya. Mata Zoe dipenuhi dengan kejelasan. Meskipun mereka tidak lagi mengandung kelembutan yang sama, mereka sekarang dipenuhi dengan domain yang kuat. Dia menundukkan kepalanya dengan lembut mencium dahi mayat perempuan itu dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Chihu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Chihu dan dia dengan tenang berkata, "Adik kecil, bantu aku merawat istriku, oke?" Tubuh Chihu dicengkeram oleh kekuatan misterius. Dia menatap Zoe dengan ekspresi ketakutan. Zoe mengerutkan kening. Chihu tersenyum pahit di hatinya. Dia sama sekali tidak menginginkan mayat ini. Jika para tetua di klannya mencari tahu tentang hal ini, itu akan terlalu mempengaruhi dia. Tapi sekarang, ini adalah permintaan dari seorang kultivator ascendant yang sekarat. Tidak ada yang berani menolak. Chihu mengambil napas dalam berkata, "Junior bersedia." Zoe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah tuan muda klan Stan Raksasa, jadi itu wajar bahwa kamu akan takut untuk mengikuti jejak saya. Lupakan." Dengan itu, tatapannya beralih ke Wang Lin, dan dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu bersedia membantu saya?" Wang Lin segera merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Ketika dia bangun, dia mendengar kata-kata Zoe dan mulai merenung. Zoe memandang Wang Lin dan berkata, "Istri saya membutuhkan jiok langit untuk memastikan bahwa tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, Anda akan membutuhkan 1000 giok langit. Agak sulit, tapi tidak terlalu sulit. Apakah Anda bersedia membantu?" Wang Lin merenung sebentar dan berkata, "Saya tidak berani berjanji bahwa saya bisa mendapatkan batu giok celestial sebanyak itu." Zoe tersenyum ketika dia melihat ke langit dan berkata, "Adik lelaki yang baik, saya tidak akan membiarkan Anda membantu saya selama ribuan tahun tanpa hasil apapun." Wang Lin menatap Zoe, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zoe mengulurkan tangan dan meraih dengan tangannya. Tiba-tiba, istana di tanah yang belum runtuh dan potongan jiok langit terbang keluar darinya. Di udara, jiok langit ini membentuk pagoda. Zoe memandangi mayat wanita untuk terakhir kalinya sebelum melemparkannya ke arah pagoda, dan dia menghilang di dalam. Zoe menunjuk dengan tangan kanannya, dan pagoda menyusut. Pagoda yang menyusut itu terbang ke tangan Wang Lin. Saat dia menyentuh pagoda, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Sekarang ada jejak ekstra dalam jiwa asalnya. Pagoda ini mengandung domain saya. Jika Anda menemukan tempat yang dingin dan menempatkan pagoda ini ke bawah, itu akan membentuk penghalang selebar 100 meter. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada diri saya saat ini,
Mereka tidak akan dapat melewati penghalang tanpa persetujuan Anda. Zhou Yi tersenyum pada Wang Lin saat dia menunjuk alisnya sendiri. Giok merah seukuran kuku muncul dan dia menjentikkannya ke arah Wang Lin. Saat giok merah ini muncul, keruntuhan fragmen itu tampaknya berhenti sejenak. Giok merah ini sepertinya melepaskan kekuatan hukum langit. Ketika Wang Lin melihat batu giok merah ini, ia merasakan perasaan yang sama seperti ketika ia berubah menjadi manusia dan pertama kali menyentuh hukum reinkarnasi. Giok ini berisi kekuatan yang mirip dengan itu, menyebabkan Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, kristal yang berpengaruh. Item ini tidak berguna bagimu saat ini, tetapi jika suatu hari kamu akan mencapai tahap ascendant, maka item ini dapat membantumu. Pria tua itu menatap kristal dengan keinginan kuat untuk itu di wajahnya. Dia tahu betul nilai barang ini. Meskipun item ini tidak memiliki kemampuan sama sekali, itu terbentuk ketika seorang kultivator mencapai tahap ascendant. Ini mengandung persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap ascendant akan meningkat sebesar 30%. Satu-satunya tujuan dari item ini adalah untuk memungkinkan pengguna memiliki kesempatan kedua selama pilihan hidup dan mati dalam upaya mencapai tahap ascendant. Setelah seorang kultivator ascendant kehilangan kristal ascendant mereka, kultivasi mereka akan terus turun sampai mereka mati. Kristal ini hampir tidak berbeda dengan kehidupan mereka. Bahkan Zhou Yi baru saja membentuk miliknya. Chihu juga menatap dengan heran pada kristal yang berpengaruh. Dia adalah tuan muda dari klan setan raksasa. Jadi, dia tahu. Dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan rasa penyesalan yang dalam. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yi tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, dia tidak berpikir bahwa Zhou Yi akan membagikan hadiah seperti ini. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan ragu sama sekali dan setuju. Juga, dari apa yang dikatakan Zhou Yi sebelumnya, ini hanya hadiah pertama, yang berarti ada kemungkinan hadiah kedua, hadiah ketiga. Penyesalan di hati Chihu telah mencapai batasnya. Ekspresi wajah keduanya membuat Zhou Yi sangat bangga. Dia menunjuk pria tua itu dan tubuh pria tua itu terbang ke tangan Zhou Yi. Zhou Yi dengan tenang berkata, hadiah kedua saya untuk Anda adalah orang ini, kepala penatua sekte mayat. Saya bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus menjadi budak selama 1000 tahun. Apakah kamu mau? Sebelum kekuatan absolut, kepala sesepuh sekte mayat hanya memiliki dua pilihan, hidup atau mati. Pria tua itu dengan getir berkata, hidupku bahkan tidak akan bertahan 100 tahun lagi. Jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Anda mungkin juga membunuh saya. Jika kamu ingin mati, maka aku bisa membantumu. Dengan kekuatanku yang tersisa, aku bisa menjadikanmu boneka. Meskipun tingkat kultivasi Anda akan turun, itu akan dianggap sebagai hadiah kedua saya. Dengan itu, Zhou Yi menunjuk ke arah dahi pria tua itu. Dia hanya perlu menunjuk ke dahi pria tua itu, dan kepala penatua sekte mayat ini akan mati. Jari itu perlahan mendekat. Dahi pria tua itu tertutup keringat. Aroma kematian semakin meningkat. Meskipun dia memiliki kurang dari 100 tahun yang tersisa untuk hidup, jika dia bisa menerobos ke tahap akhir transformasi jiwa, umur hidupnya akan diperpanjang. Juga, dengan metode sekte mayat, ia memiliki banyak cara untuk memperpanjang hidupnya. Saat jari itu datang, dia dengan pahit berkata, saya setuju. Tangan kanan Zhou Yi tidak berhenti, tetapi bergerak lebih cepat sampai menyentuh dahi lelaki tua itu. Tangannya yang lain menunjuk ke arah Wang Lin, dan tubuhnya tanpa sadar terbang ke arahnya. Cahaya misterius keluar dari dahi pria tua itu, melakukan perjalanan melalui Zhou Yi, dan membuat jalan ke Wang Lin. Wang Lin segera merasa seperti dia bisa merasakan semua niat kepala tetua sekte mayat, dan hanya dengan pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa orang tua itu. Kepala penatua sekte mayat menghela nafas saat dia agak tidak wajar menoleh ke arah Wang Lin, dan dengan hormat berkata, budak tua ini, Sun Tai menyapa Tuan. Pahitnya hatinya tidak bisa dijelaskan. Chihu menatap pemandangan di depannya. Penyesalan dalam hatinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Budak transformasi jiwa, jika aku kembali ke klan saya dengan ini, maka saya tidak akan lagi menjadi tuan muda, tetapi kepala klan. Dengan orang ini di tangan saya, selain dari dalam negeri Suzaku, saya akan dapat dengan bebas berjalan di planet ini. Aku seharusnya tidak ragu-ragu. Tubuh Zhou Yi mencapai akhirnya. Itu tidak lagi tampak kokoh. Sepertinya dia siap menghilang. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berkata kepada Wang Lin, jaga baik-baik dia. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Segalanya terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya apa yang dia dapatkan. Zhou Yi melihat Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Pada saat ini, tubuhnya mulai menghilang, mulai dari kakinya. Pada akhirnya,
masih ada senyum di wajahnya. Tuan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih muridmu. Tepat pada saat ini, pagoda itu terbang keluar dari tangan Wang Lin dan meluas. Itu melepaskan cahaya putih dan Maetha keluar sendiri dan melayang entaf kiri.